Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, kembali lagi di AK Channel seperti biasa, sharing berbagai cerita, berbagi pengalaman seputar kisah keajaiban sholawat. Nah, halo teman-teman, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat, selalu bahagia ya, dan jangan lupa selalu bersyukur. Nah, di hari ini kita udah berapa banyak mengamalkan sholawat dan sholawat apa aja yang sudah kita amalkan di hari ini. Nah, di video kali ini saya ingin bercerita nih teman-teman, setelah mengamalkan sholawat, tentunya ingin menggapai sebuah hajat ataupun mencari solusi di setiap kesulitan kita saat ini, dan bersungguh-sungguh ingin mengamalkan sholawat. Nah, di situ adalah salah satu energi yang kita ciptakan, yang kita niatkan, yang kita paksakan, dan tentunya dengan hal-hal itu kita seolah-olah mewujudkan impian kita dengan sebuah doa gitu. Maksudnya sebuah doa gimana? Kita memperbanyak sholawat itu adalah salah satu tanda bahwa kita ingin bersungguh-sungguh, ingin mendekat kepada Allah dengan pelantarannya memperbanyak sholawat ataupun ingin doa kita diantarkan oleh Rasulullah gitu. Seolah-olah doa kita, hajat kita didampingi oleh Rasulullah gitu, sehingga kita memperbanyak sholawat. Dan tentunya kita memperbanyak sholat juga salah satu ikhtiar kita gitu teman-teman, dan tentunya ikhtiar yang baik, ikhtiar yang Allah perintahkan, yang Allah yang Allah ketika barang siapa yang mau bersolawat, maka Allah akan gantikan 10 rahmat, 10 kebaikan juga, dan 10 ampunan. Makanya dari itu yuk kita perbanyak sholawat, dan saya juga ingin istiqomahkan lagi membangun channel ini untuk selalu berkembang dengan menceritakan hal-hal kebaikan setelah mengamalkan sholawat. Nah, sholawat yang saya sering bacakan yaitu sholawat Jibril ya, yang pendek. Karena saya berpikir kalau sholawatnya panjang dan hitungannya pun banyak, pasti memakan waktu yang lama ataupun takut saya tidak istiqomah setiap hari. Makanya saya istiqomahkan mulai dari aktivitas pagi hari makan 100 kali ataupun 300 kali. Nah, setelah itu kita sambung lagi di siang hari, sore hari, dan di malam hari. Dan saya fokuskan lagi di malam hari, karena kalau di siang hari itu kita berbanyak sholawat tanpa hitungan. Dan ternyata teman-teman banyak kemudahan, keajaiban, dan walaupun hajat itu belum kita gapai, tapi sudah ada ketenangan dan kita punya keyakinan yang sangat luar biasa. Kita ambil contoh ketika kita seolah-olah seperti begini teman-teman. Ketika kita sudah bekerja di tempat orang lain, terus kita sudah ngerasa udah bekerja beberapa hari misalkan, ataupun udah misalkan 1 bulan kerja misalkan. Nah, kita kan udah punya patokan ya kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, karena gajian kita 1 bulan 1 kali gitu kan. Nah, ketika kita sudah bekerja dan ada hari yang kita tunggu-tunggu, itu tanggal gajian kita gitu. Nah, begitupun sholawat teman-teman. Ketika kita sudah berbanyak sholawat, kita sudah berpikiran seperti ini. Wah, kira-kira selama ini kita sudah berbanyak sholawat, Allah akan berikan hajat apa ya yang Allah akan kabulkan kepada kehidupan kita. Itu salah satu energi yang mungkin hati kita yang berkata gitu, seolah-olah wah, kayaknya akan ada keajaiban nih, tanda-tandanya udah ada nih. Seperti kita mau punya penghasilan misalkan saat kita sudah bekerja berapa lama gitu. Nah, itu saya, tapi bukan berarti membandingkan, tapi gambarannya seperti itu teman-teman. Terus apa tanda-tanda ketika keajaiban itu sudah datang? Yang saya rasakan
setelah kita berbanyak sholawat, ada hal-hal yang entah kenapa ya, seolah-olah jadi sebuah masalah, padahal saya tidak berbuat masalah gitu. Nah, seolah-olah kita mau diuji gitu, kayak mau diuji, akan ada sebuah keajaiban yang datang, terus saya seolah-olah, kalau kita tidak menahan emosi, kita jadi punya rasa kecewa atau marah atau gimana, tapi saya balik lagi, wah, ini kayaknya ada tanda-tanda keajaiban yang mau datang, sehingga saya ingat lagi. Nah, itu juga jadi salah satu kebaikan kita, teman-teman, menahan hawa nafsu kita gitu. Kalau sudah berbanyak sholawat itu, ternyata banyak kemudahan, banyak keberkahan, banyak ketenangan, dan tentunya semoga di akhir nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, jujur saja, saya bingung. Saya berpikir harus berbuat apa lagi. Kalau ikhtiar saya sudah mentok sana sini, terus ketika punya problem, punya masalah belum juga selesai. Maka dari itu, dari mulai hari ini saya mulai fokus lagi mengamalkan sholawat, memperbaiki ibadah, memperbaiki niat, dan belajar menata hidup untuk lebih baik. Dari mana? Dari hal kecil yang saya ciptakan. Salah satunya merapikan tempat tinggal kita, membersihkan kendaraan kita. Jangan sampai kendaraan kita kotor, baju kita juga sama. Jangan sampai baju kita kotor ataupun berantakan. Nah, dari situ kita mulai memperbaiki kehidupan untuk lebih baik. Dan selain itu juga, saya berikhtiar lagi semampunya yang saya bisa mengerjakan yang mungkin biasanya dikerjakan oleh orang lain, yang biasanya kita ngerasa marah ya saat kita bekerja, misalkan, ini bukan tanggung jawab kerjaan saya nih, kerjaan saya itu cuma ini aja gitu. Tapi setelah sudah berbanyak sholawat, ternyata ketika saya pengen menambah kebaikan juga, membantu teman kita ataupun kerjaan orang lain kita, karena mungkin lagi keteteran ataupun lagi banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, sehingga saya ingin membantunya gitu. Dan hati ini ngerasa legowo gitu, ngerasa pengen membantu gitu. Nah, di situ ternyata kebaikan ketika kita sudah berbanyak sholawat, teman-teman. Nah, apalagi kalau kita sudah punya rezeki yang banyak, yang berkelimpahan, hati kita akan mudah untuk pengen berbagi. Karena yang kita harapkan itu adalah sebuah pahala kebaikan untuk diambil untuk di akhirat nanti, ataupun ketika kita sudah meninggal dunia ini. Nah, selain itu juga, saya beberapa waktu selepas bekerja mendengar ceramahnya. Udah lama juga ya, saya sudah tidak melihat konten-konten dari Ustadz Yusuf Mansur. Katanya ketika kita lagi susah, jangan fokus dengan masalah kita, fokuslah bantu masalah orang lain. Agar apa? Agar kita membantu Allah dan Allah akan membantu kesusahan kita gitu. Ketika kita belum punya jodoh, fokuslah kita mencari jodoh buat orang lain. Agar apa? Agar Allah akan mempertemukan jodoh kita yang terbaik menurut Allah. Nah, jadi langkah-langkah itu menjadi sebuah motivasi dan prinsip yang akan saya jalankan juga, teman-teman. Dan ternyata setelah saya melakukan kebaikan, membantu orang lain dengan semampunya kita ya. Karena jujur aja, ketika kita lagi di posisi di bawah, posisi kita lagi di benar-benar lagi kesulitan, tidak banyak hal yang kita bisa lakukan untuk membantu orang lain, apalagi dari sebuah materi. Nah, tapi ternyata kita masih bisa juga melakukan itu dengan apa? Dengan tenaga kita, pikiran kita, ataupun apa yang kita bisa saat ini. Misalkan ketika ini adalah sebuah pekerjaan istri kita, kalau kita sudah berumah tangga ya, kita bantu selesaikan pekerjaan istri kita misalkan. Itu salah satu bentuk kita mewujudkan
membantu. Karena walaupun ini bukan tugas saya, ini tugas istri saya. Tapi kalau kita sudah punya rasa seperti itu, saya yakin, saya jamin hidup kalian pasti bahagia. Dan itu juga yang saya rasakan, teman-teman. Nah, dan ternyata indahnya ketika kita sudah mendekat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, dan ketika kita ada ada kesulitan, ada hal-hal yang tidak enak dalam hati kita, saya berpikir, wah kayaknya ini ada yang salah. Apa yang harus kita perbaiki? Itu entah dari sholatnya, mungkin ada ucapan kita yang mungkin tidak baik, kita sampaikan, atau ada cara-cara sikap kita yang mungkin bikin orang lain kecewa ataupun gimana gitu. Nah, saya mulai berpikir ke situ. Dan ternyata teman-teman dengan melakukan hal itu, keajaiban-keajaiban yang Allah datangkan, walaupun saya tidak tahu ya rencana Allah seperti apa ke depannya, tapi setelah melakukan hal-hal yang kecil juga, keajaiban itu sudah ada dan datang gitu. Nah, maka dari itu, buat teman-teman, yuk kita perbanyak sholawat, perbanyak amalan-amalan apa yang Allah perintahkan. Ketika kita pengen memperbanyak rezeki, pengen diberikan kebahagiaan, keselamatan, dan tetap menjaga apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang gitu, teman-teman. Semaksimal mungkin, sebisa mungkin, karena kita hidup itu tetap selalu belajar gitu ya. Tidak ada yang sudah berhasil hidup yang sebenarnya, karena kita di dunia ini pasti tidak jauh dari luput kesalahan. Nah, di kesalahan itulah kita harus bisa menciptakan hal kebaikan juga, teman-teman. Dan dahsyatnya ketika kita diberikan ampunan oleh Allah, maka hidup kita akan baik-baik saja. Dan itulah berkahnya ketika kita berbuat baik, Allah limpahkan. Ketika kita berbuat salah, kita mohon ampun, Allah juga limpahkan. Kalau Allah sudah mengampuninya, asalkan hati kita tidak luput dari rasa iri, rasa dengki. Dan yang harus kita ciptakan itu adalah menerima, ikhlas, ridho, dan saya yakin walaupun mungkin kita dikecewakan oleh orang lain, biarkan, terima, gitu ya. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala, dan kita doakan saja orang itu semoga Allah berikan anugerah, Allah berikan hidayah, gitu. Agar jadi hilangkan rasa sifat dendam. Dan saya yakin kalau sudah berbanyak sholawat, tidak ada lagi yang namanya rasa dendam, rasa iri, rasa sombong, ataupun rasa kita yang merasa memiliki apapun yang kita punya. Karena semua ini hanya titipan yang Allah berikan gitu. Nah, paling itu ya yang saya sampaikan. Semoga di lain waktu bisa sharing lagi. Salam silaturahmi dari Ma'aka. Next video berikutnya saya akan akan sharing lagi di video berikutnya. Dan jika ada masukan bisa dituliskan di dalam komentar. Dan mohon maaf jika teman-teman ada kata-kata yang salah yang saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.